Kemudian dengan metode ini merupakan pembelajaran yang lebih efektif, yaitu dengan memilih informasi yang telah disampaikan ataupun memahami, terutama di sini dengan menggunakan metode flashcard dengan bacaan sholat. Maka kami menekankan bahwa anak-anak ataupun siswa di madrasah kami agar ditekankan, terutama untuk bacaan-bacaan sholat, itu terutama bacaan tasyahud akhir. Setiap saya datang ya, itu di depan pintu, ketika ada anak yang terlambat itu sering saya suruh menghafal bacaan sholat. Itu sebagai hukuman, tapi hukuman yang positif. Dan anak-anak ini kebanyakan yang belum hafal itu adalah tasahud akhirnya. Kemudian dengan metode ini saya yakin maka anak-anak yang belum hafal bacaan sholat ini akan lebih mudah, lebih memahami, dan juga lebih bisa mengembangkan strategi menghafal lebih efektif. Kemudian dengan metode ini bisa mengukur kemajuan belajar siswa, seperti dengan menguji kemampuan hafalan anak, kemudian mengingat informasi yang telah dipelajari, kemudian bisa menyandingkan dengan hafalan anak yang lain. Maka dengan menggunakan metode ini pun saya juga lebih condong agar anak ini lebih ditekankan dalam hafalan-hafalan sholat. Karena ini penting. Setiap anak di dalam melaksanakan sholat, ketika kami menyimak baik bacaan sholat, ketika saya suruh menghafal, ataupun ketika praktek sholat di masjid, ini pun kebanyakan terutama anak-anak yang masih di kelas dasar ini belum serius dalam melaksanakan kegiatan ibadah. Maka dengan menggunakan metode ini mudah-mudahan anak bisa memahami bacaan sholat dengan baik, sehingga lebih mudah untuk memahamkan anak betapa pentingnya bacaan sholat, terutama untuk anak-anak, kemudian bisa diulangi berkala, kemudian bisa membentuk dan memperkuat memori anak dalam meningkatkan kemampuan dalam bidang pembelajaran ibadah sholat. Kemudian di samping itu pun juga harus ada pendampingan ayat-ayat yang harus disampaikan dan juga perlu dihafalkan, terutama dalam bacaan-bacaan ayat-ayat dasar mengenai ibadah sholat. Mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan untuk pendampingan ataupun untuk penguatan selaku mentor kepada Mbak Anggi Maharani. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun Bapak Suratno, Oke. MPDI yang telah memberikan penguatannya. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Hajah Siti Nur Maunah selaku penguji untuk memberikan saran masukannya. Monggo Mbak Un. Ya, baik, terima kasih Bu Nikmah, terima kasih Pak Suratno yang tadi telah memberikan penguatan, dukungan, bimbingan, arahan kepada Saudari Anggi Maharina Agustina. Memang betul sekali ini adalah apa salah satu hal yang penting ya, karena sholat itu adalah ibadah mahdhah, ibadah yang bahkan nanti awal kali dihisab adalah yang ditanyakan adalah sholat. Bagaimana sholat bisa baik kalau bacaan-bacaannya belum sempurna, belum hafal, ya. Tapi tentu sesuai dengan kondisi anak-anak. Tapi bahwa ini madrasah sanawiyah, ya eh, tentunya di atas dari misalnya yang di SMP atau di yang Ya, lain gitu. betul. Ya, kami apresiasi untuk rancangan aktualisasi ini. Kami ingat dulu waktu MI akhir ya, kalau tidak salah ingat ya. Waktu itu kita diuji, salah satu ujiannya itu memang sholat. Sholat salah satu ujian dari awal sampai dengan akhir, mulai dari rakaat pertama sampai dengan akhir, sampai posisi ruku itu harus lurus ini, ya. Kemudian apa
khususnya bacaan-bacaan wajibnya itu harus benar-benar hafal dan benar, ditambah juga bacaan-bacaan sunnahnya. Ya, bahwa yang dilakukan oleh Saudari Anggi ini adalah salah satu metode yang digunakan. Tentu bisa pakai metode-metode yang lain yang bisa dipakai juga eh, untuk bagaimana agar anak-anak bisa hafal, bisa melaksanakan ibadah sholat itu dengan baik dan nantinya diharapkan bisa tidak hanya baik, tumak ninah, khusyuk sehingga eh, apa ruh spirit dari sholat itu bisa benar-benar anak-anak resapi, pahami dan diamalkan. Tidak hanya sholat itu sebagai sebuah kewajiban, tapi ya memang sholat itu adalah sebuah kewajiban, tapi ketika itu bisa dinikmati itu akan luar biasa indahnya gitu. Dan eh, terkait dengan rancangan aktualisasi ini, izin saya akan memberikan beberapa insight. Yang pertama, meneruskan apa yang disampaikan oleh Pak Kabiro Kepegawaian bahwa saat ini posisi Saudari Anggi dan juga teman-teman yang lain masih calon ya, calon guru dan lain sebagainya. Tolong nanti di rancangan aktualisasinya disebutkan itu. Sebelum CPNS-nya selesai, ya penegrian nanti posisi saat ini masih sebagai calon guru ya. Kemudian eh, terkait dengan penulisan di rancangan aktualisasi agar dirapikan penulisannya. Tadi saya lihat ada di bab 1 rata kanan kiri dan lain sebagainya itu masih kurang baik. Kemudian di deskripsi isu kami melihat juga belum ada data dari 5 deskripsi isu yang disebutkan, eh, baru yang tanpa kemudian penyebabnya, dampaknya. Nah, akan lebih bagus kalau ini adalah berdasarkan data, tidak hanya berdasarkan asumsi, tapi berbasis data. Kemudian dari analisis fishbone yang tadi disampaikan, mana yang lebih dominan dari keempat faktor tersebut? Yang lebih dominan itu men, Bu. Kenapa men? Manpower. Karena yang pertama kurangnya guru itu kurang menggunakan media digital. Jadi ketika saya berdiskusi dengan teman sejawat fikih saya, beliau masih menggunakan metode konvensional seperti siswa itu disuruh menghafalkan bacaan sholat itu di rumah, nanti ketika pertemuan selanjutnya langsung disetorkan begitu. Kemudian dengan metode seperti itu kurangnya munculnya motivasi belajar siswa. Jadi saya paling dominan itu di manpower. Hmm. Kalau manpower berarti eh, core Ya. isunya bukan di media flashcard. Oh, pangapunten nggih, Bu. Berarti di metode itu, metodenya. Penggunaan Oke. metode Jadi, yang dilakukan oleh guru. nah, eh, nah itu maksudnya analisis fishbone itu di. Oke. Terkait dengan tahapan-tahapan kegiatan, oke, kita lanjutkan ke tahapan-tahapan kegiatan di halaman matriks rancangan. Ya, matriks rancangan di halaman 20. Ini deskripsi isunya kan tadi di atas 5 ya, ini baru 4 ya. Nanti disesuaikan. Kemudian yang berikutnya untuk tahapan-tahapan dan gagasan pemecah isunya. Pada masing-masing kegiatan ini belum ada analisis dampak ya, agar dilengkapi dengan analisis dampak. Kemudian untuk keterkaitan dengan visi misi, ini agar disesuaikan dengan visi misi yang tadi sudah disebutkan di bab kedua. Ini eh, sesuai dengan kontribusi terhadap pencapaian visi misi yang apa gitu. Ini misalnya contoh ini kami sampaikan salah satu
Di kegiatan ketiga, menyiapkan media flashcard, ini berkontribusi mendukung visi madrasah dalam mencetak generasi yang terampil dan siap menghadapi tantangan digital. Saya coba buka di visi madrasah, terwujudnya madrasah yang berprestasi, berakhlak terpuji, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Nah, ini kan ada perbedaan. Coba disebutkan, coba dicek di kontribusi terhadap visi misi. Baik, Bu, akan saya perbaiki. Yang untuk kegiatan ini nanti kegiatan utamanya di pembuatan modul dan flashcardnya ya. Iya, Bu. Untuk modul ajar, kemudian menyiapkan media flashcard. Untuk modul ajarnya nanti dicetak atau tidak ini? Dicetak, Bu. Oke, dicetak. Sebelum dicetak nanti ada validasi terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Termasuk juga di pembuatan flashcardnya ada validasi sebelum dicetak. Pelaksanaan pembelajaran menjelaskan penggunaan flashcard, menyiapkan kartu, melaksanakan pembelajaran, penilaian, evaluasi. Ini juga ada sebelum dan sesudah penggunaan media flashcard, jadi bisa untuk mengukur bagaimana efektivitas penggunaan flashcard ini. Ya, secara umum sudah bisa dilaksanakan. eh, untuk pustaka nanti ditambahkan literatur tentang fikih. Ini kami lihat daftar pustakanya baru terkait dengan eh, LAN dan modul CPNS. Ditambahkan juga literatur tentang fikih khususnya tentang bab sholat yang nanti mau dilaksanakan flashcardnya. Itu semoga nanti bisa lancar pembuatan flashcard dan tujuan utamanya adalah bagaimana mendorong peserta didik, anak-anak didik bisa hafal bacaan sholat, bisa melaksanakan sholat, bisa Rabbi ij'alni muqimah sholah itu tidak hanya melakukan tapi eh, konsisten melaksanakan sholat sebagai sebuah kewajiban dan kebutuhan. Terima kasih Pak Suratno, mohon untuk selalu memberikan bimbingan dan arahan. Tetap semangat, saudari Anggi. Upaya yang baik nanti bisa dilanjutkan. Kami kembalikan ke Bu Nikmah. Baik, terima kasih Bu Uun selaku penguji. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Suratno yang telah membersamai pada seminar rancangan aktualisasi pagi hari ini. Support dan dukungannya senantiasa nggih, Bapak. Kepada Mbak Anggi, mohon mungkin bisa diperbaiki beberapa masukan dari penguji tadi, terutama bagian-bagian yang mungkin marginnya belum rapi. Kemudian pada deskripsi Fishbone, saya kelewat ini nggak ada Mbak Anggi, nggak ada analisa dampaknya ya Mbak ya. Ini kelewat di sini, silakan nanti juga dilengkapi kesesuaian visi dan misinya ya. Baik, sukses selalu. Semoga nanti diberikan kemudahan dalam pelaksanaan aktualisasinya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, Terima kasih, Oke, Bapak. Bapak Mentor sakit lift, monggo kami persilahkan. Jika ada Terima kasih. berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.